Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian yang saya cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik, anak sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, ya, nikmat, umur yang panjang sehingga kita bisa bertatap muka dengan kalian, ya. Anu sekalian, alhamdulillah kita sudah masuki pertemuan keempat ya hari ini. Untuk pertemuan keempat ini kita akan mereview materi yang pernah Ustaz sampaikan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan sekarang pertemuan keempat adalah mereview semua sub materi yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Nah, baik anak-anak sekalian, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengawali pembelajaran pertemuan keempat ini, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma amin. Baik anak sekalian yang Ustaz cintai ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita memasuki pertemuan keempat pada pembelajaran PPKN kelas 9 ini, ya. Ustaz mau sedikit mereview, ya, PPKN kelas 9 ini, ya, kita masuk ke bab ketiga, ya, karena memang bab 1 dan 2-nya itu hampir sama dengan materi kelas 7. Kita langsung diloncat ke kedaulatan negara terlebih dahulu, ya. Nah, kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang pernah Ustaz sampaikan pada pertemuan pertama adalah, ya, bahwa, ya, Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, kita ingat, ya, pertemuan pertama itu negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan kedaulatan ke dalam, ya. Ingat, ya, boleh nanti video-video yang pernah Ustaz tampilkan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga bisa dilihat lagi sebagai review kalian, ya. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Ustaz hanya mereview ya hari ini, ya. Biar untuk pertemuan selanjutnya itu ujian harian, insyaallah Ustaz akan buatkan di Google Form, kalian sudah bisa mengisinya, ya, sudah bisa mengisinya dengan baik, dan Ustaz mengharapkan bisa semua nilai 100, ya. Nah, tentunya dalam kedaulatan negara itu ada yang keluar dan ada yang ke dalam, ya, seperti yang Ustaz sampaikan sebelumnya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang tentang kedaulatan keluar ini ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah bentuk kedaulatan keluar, ya. Kemudian presiden dan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Itu adalah kedaulatan keluar. Artinya kedaulatan keluar itu adalah harus membela negara kita, ya. Harus membela negara kita, kemudian mensejahterakan kesejahteraan umum, ya, untuk kepentingan Indonesia. Ya, presiden mengangkat duta atau konsul. Makanya di setiap daerah itu ada kedutaan. Itu adalah kerjasama Indonesia dengan luar negeri. Itu disebut dengan kedaulatan keluar. Nah, kalau Ustaz sampaikan pada pertemuan pertama sebelumnya bahwa kedaulatan keluar itu seperti apa, kedaulatan ke dalam itu seperti apa, yang sudah contohkan di papan tulis yang Ustaz pernah sampaikan, ya, tentang SMPT Asia dengan SMP Najis, seperti apa sih bentuknya tentang kedaulatan itu, gitu, ya. Silakan nanti diputar kembali pada pertemuan pertama.
Nah, kedaulatan punya sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, tentunya ada teori kedaulatan ya di Indonesia ini, ada Tuhan, raja, ada negara, hukum, dan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Silahkan diingat-ingat lagi ya materi itu. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan ya. Kemudian kedaulatan raja selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Nah, kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita. Nah, ada kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negara lah yang menciptakan hukum. Nah, ya. Yang terakhir, kemudian ada negara hukum. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di negara Indonesia atau di negara ya. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Nah, ada kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagai hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Jadi Indonesia itu menganut teori apa kira-kira? Kalau tadi saya sampaikan lagi nih, ini sebagai review ya. Berarti Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat, ya, kedaulatan hukum juga, iya. Karena Indonesia itu negara hukum. Jadi siapa saja yang tidak mentaati hukum, aturan yang berlaku di negara kita, maka akan ditangkap gitu ya dan dipenjarakan. Nah, ini soal yang pertama ya, latihan pertama. Apa makna kedaulatan? Ya sudah dituliskan di buku kalian masing-masing. Insya Allah ketika Ustadz masuk bulan September ya, mudah-mudahan bisa bertatap muka. Nah, ini Ustadz akan koreksi, Ustadz akan periksa siapa saja yang sudah mengerjakan tugas pertama. Nah, kemudian Ustadz mau review pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Ya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kekuasaan tertinggi di negara kita itu adalah rakyat. Makanya kenapa kita adanya anggota DPR. Anggota DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah wakil dari kita, dari rakyat, untuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi seperti itu sistem demokrasi di negara kita. Ya, dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, nanti dibaca lagi ya. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 ini membuat perubahan dan cara rakyat memberikan pendapat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara ya sekalian. Nah, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ya, negara hukum yang demokratis. Ya, itu menurut siapa? Menurut JBGM Tenberg adalah prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Kemudian ada juga menurut siapa nih? Menurut Jimli As-Siddiqi, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum ya atau konstitusional demokrasi menganut 4 prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan ya. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan sesama. Kemudian adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralis. Kemudian adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Kemudian keempatnya adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Dan
Itu ya keempat ya. Jadi 4 menurut Jimli As-Siddiqi tentang demokrasi yang berdasarkan hukum di negara kita. Nah, tentunya ada bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Prinsipnya apa saja? Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Ya, hari ini Ustaz cuma mereview saja ya. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, jadi jangan seenaknya. Kamu misalkan mengendarai motor di jalan raya tidak menggunakan helm, ya, ketika ditilang harus diterima. Kenapa? Karena Indonesia itu berasas negara hukum. Jadi ada aturannya, ya. Kemudian presiden tidak dapat membekukan data atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dan dalam masa jabatannya. Ya, menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah ya, itu pertemuan kedua. Ustaz review pertemuan kedua ya. Nah, pertemuan kedua juga sama. Ustaz kasihkan tugas untuk ditulis di buku tulisnya. Tuliskan 3 bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia dan juga tuliskan 4 prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, nanti Ustaz akan periksa ketika pertemuan ya. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya, review pertemuan ketiga tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi ya. Adapun pembahasan sebagai berikut. Pertama, demokrasi parlementer ya. Undang-Undang NRI tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Jadi presiden itu adalah kekuatan besar ya, ada di tangan presiden. Nah, kemudian yang keduanya, demokrasi parlementer ini masih pemerintahan Soekarno ya. Selama MPR dan DPR dalam bentuk kewenangan kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia yaitu KNIP ya dulu ya. Nah, kemudian sekalian ya. Kenapa? Pada perkembangan selanjutnya KNIP ini melalui Badan Pekerjaan ya mengajukan petisi kepada pemerintah yaitu agar Menteri Kabinet bertanggung jawab kepada KNIP itu Komite Nasional, bukan kepada presiden gitu ya. Nah, lihat ya, perhatikan perubahan-perubahannya ya. Pada tanggal 14 November 1945 Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama ya dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sultan Syahrir itu sebagai Perdana Menteri ya. Indonesia sekarang mungkin tidak ada Perdana Menteri, hanya satu presiden. Tapi dulu Indonesia pernah mengalami adanya Perdana Menteri. Demokrasi parlementer dengan dikeluarnya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia sebagai sistem pemerintah presidensial menjadi demokrasi parlementer. Ya, parlementer itu berarti parlemen, ada di anggota DPR. MPR sebagainya. Nah, demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966 memberlakukan kembali Undang-Undang NRI tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan ya. Nah, dinamika tersebut namun pada praktiknya dari tahun ke tahun kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan undang-undang secara utuh, secara benar, melainkan kecenderungan merumpukkan kekuasaan di tangan presiden gitu ya. Bentuknya parlementer tapi kekuasaannya masih seperti kekuasaan di tangan presiden semuanya gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan sebagai lembaga negara di bawah presiden ya. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkan produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup ya. Nah, itu ya menjadikan pertentangan. Kemudian demokrasi Pancasila setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru ya. Ketika pemerintahan Soekarno itu berarti orde lama.
Nah, Orde Baru ini berkuasa sekitar 32 tahun, 66 sampai 1998, berarti lama ya. Kalau diperiodekan ada 6 periode ya, 6 kali 5 36 periode ya masa Orde Baru ya. Nah, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen ya. Nah, demokrasi Pancasila sebagai reformasi ini sampai sekarang nih, pada masa reformasi demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila tetapi dengan kebaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Ya, sekalian ya. Jadi dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang penjalanan pemerintah agar pemerintah itu seimbang atau balance bisa berjalan. Maka dibuatkanlah lembaga-lembaga negara itu tahun 98 ya, tahun 99 lah ya. Nah, pertama yang ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, memang dari dulu sudah ada ya. Presiden ya, walaupun dulu ada pengangkatan Perdana Menteri. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat ya, dari dulu sampai sekarang masih ada. Badan Pemeriksa Keuangan, ini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dibuatlah lembaganya. Mahkamah Agung dibuatlah lembaganya. Mahkamah Konstitusi dibuat juga lembaganya ya, yang baru nih. Dewan Perwakilan Daerah ini juga baru ya, tahun 99 dibuatlah perwakilan setiap daerah. Kemudian ada Komisi Yudisial tentang pengangkatan hakim agung, hakim di negara Indonesia. Nah, lembaga-lembaga inilah ya yang dibuat sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Nah, itu ya review pertemuan yang ketiga. Kemudian Ustadz juga menginstruksikan kepada kalian untuk menjawab soal-soal pertemuan ketiga, apa perbedaan sistem presidensial dan parlementer. Tuliskan fungsi dan tugasnya lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang RI tahun 1945 ya. Alhamdulillah, itu saja mungkin Ustadz mereview materi ya PPKM pertemuan pertama, kedua dan ketiga. Silahkan, insya Allah di pertemuan selanjutnya pekan depan kita akan mulai ulangan harian. Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Ustadz sampaikan bab 3 tentang kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Insya Allah untuk soalnya berbentuk pilihan ganda ya, soalnya berbentuk pilihan ganda. Dan insya Allah nanti Ustadz akan berikan ke kalian ya, dan nilainya langsung Ustadz bisa terkontrol ya. Untuk itu anu sekalian silahkan untuk dikerjakan dengan baik, dan Ustadz akan infokan semua kelas ya, 9A, 9B, 9C, D, E, dan F nilainya siapa yang paling baik. Oke, itu saja mungkin pertemuan pertama, pertemuan keempat ya, menjelang ujian harian pertama ini ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar. Silahkan dipelajari lagi materi-materi yang sudah disampaikan. Selamat mengerjakan ulangan harian di pekan yang akan datang. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.